Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saudara sekalian, hari ini tanggal 27 September 2024 bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Adapun petugas Jumat kita di siang hari ini bertindak selaku khatib Jumat sekaligus imam sholat Jumat kita, akan diimami oleh Al-Ustadz M. Syahri. Alhamdulillah telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi farada sholati ala ibadihil mu'minina wal mu'minat. Ahmadu subhanahu wa ta'ala wa sallallahu alaihi wa fadlihi fi jamil awqat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la syarika lahu syahadan tunji qailaha minal muhlikat. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali madamatil ardu was samawat. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha yaghfir lakumudz dzunuba waz zallat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqal karim wa nahnu dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat-nikmatnya, sehingga kita pada siang hari ini masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki menuju tempat yang mulia ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib dan umumnya kepada jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memupuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan berusaha menjauhi apa yang dilarangnya. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan menetapkan suatu perintah jika sekiranya perintah itu tidak mengandung hikmah. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita tentu ada manfaatnya, dan apa yang dilarangnya tentu ada mudaratnya. Sebagai contoh tentang perintah Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mencoba mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sholat sekaligus menerangkan hikmahnya, yaitu membersihkan jiwa dari perbuatan keji dan mungkar yang dapat membawa kita ke dalam kehinaan. Hadirin yang dirahmati Allah, siapapun tentu takkan mau terjerumus ke dalam kehinaan, dan pada hakikatnya kehinaan dari perbuatan keji dan mungkar itu hanyalah dikehendaki oleh setan. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 169,
yang berbunyi innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yang artinya sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat keji dan mengatakan terhadap Allah apa-apa yang kamu tidak ketahui. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam ayat yang pertama tadi disebutkan bahwa sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dengan demikian kita diperintahkan melaksanakan salat dan kita sendiri yang akan menerima dan merasakan manfaatnya. Atau dengan kata lain, kita membutuhkan salat. Kita butuh salat sebagai penolong bagi kita. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, yang artinya hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong bagimu. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam riwayat lain bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, as-salatu mardhatur rabbi was sunnatul anbiya wa hubbul malaikah wa nurul ma'rifah wa aslul iman wa wajibatud du'a wa qabulul a'mal wa barakatun fil mal wal kasbi wa silahu alal a'da'i wa karahatus syaitani wa syafi'un baina sahibiha wa bainal malakil mauti wa sirajun fil qabri ila yaumil qiyamah wa dhillun ala rasi yaumal qiyamah wa tajun ala rasi wa libasun ala badanihi wa sittun bainahu wa bainan nar wa hujjatun baina yaday rabbi wa thaqil fil mizan wa jawazu ala sirati wa miftahul jannah. Yang artinya salat adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sunnahnya para nabi, kecintaan para malaikat, cahaya makrifat, dasarnya iman, sarana terkabulnya doa dan diterimanya amal, memberikan berkah pada harta dan kekayaan, senjatanya untuk melawan musuh dan setan, memberikan syafaat bagi yang melaksanakannya, penerang di dalam kubur sampai hari kiamat, pelindung pada terik di hari kiamat, pemisah antara dia dan neraka, merupakan hujjah dalam menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, memberatkan timbangan atau pahala, memudahkan lintasan pada jembatan Sirat dan merupakan kuncinya surga. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, man hafadha ala salati kanat lahu duran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafidh 'alaiha lam takul lahu nuran wa burhanan wa nijatan. Yang artinya, barang siapa yang menjaga salatnya, maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, keselamatan di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, semoga dengan uraian tentang hikmah-hikmahnya salat ini dapat mendorong kita untuk selalu menjaga kewajiban salat dengan yang sebenar-benarnya. Firman Allah dalam hadis qudsi yang berbunyi, innama ataqabbalu salata mimman tawaddu'a biha li'azamati wa lam yasadilla ala khalqi wa lam yabit musirran ala maksiyati wa qata'an nahara fi dzikri wa rahimal miskina wa ibnas sabili wal armalati wa rahimal musaba. Yang artinya, sesungguhnya aku menerima salat dari orang-orang yang bertawadu dengan salatnya karena keagunganku, dan tidak meremehkan terhadap umat-umatku, terhadap makhlukku, dan tidak terus-menerus melakukan maksiat, dan selalu menghabiskan waktunya untuk zikir kepadaku, serta kasih sayang kepada fakir miskin, ibnu sabil, janda-janda tua, dan mengasihi orang yang mendapat musibah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kiranya hadis di atas dapat kita jadikan sebagai peringatan pada diri kita masing-masing. Sudah mampukah kita melakukan salat seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut di atas? Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, betapapun beratnya kita harus selalu berusaha, sebab di antara kita tidak ada yang ingin terjerumus dalam jurang kehinaan.
Kita semuanya tentu ingin merasakan hikmah melakukan sholat yang sedemikian besarnya. Pada dasarnya perasaan berat atau ringan dalam melaksanakan sholat adalah tergantung pada diri kita masing-masing. Allah Subhanahu berfirman, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang artinya sesungguhnya sholat itu terasa berat kecuali orang-orang yang khusyuk dalam melaksanakannya. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan ayat ini marilah kita kembali menilai diri kita masing-masing. Tanyakan kepada diri kita sendiri, sudah berapa lamakah kita melaksanakan sholat? Lalu apa yang kita dapatkan dari sholat itu? Jawabannya cukup dengan sebuah pertanyaan, sudahkah kita khusyuk dalam melaksanakan sholatnya? Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang disebut dalam hadis ini. Malam tantahu sholatu anil fakhsha wal munkar lam tazidhu sholatu indallahi illa maqtan wa bu'dan. Yang artinya sesungguh barang siapa yang sholatnya tidak dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali kebencian dan jauh darinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan kata lain, orang yang sholat tetapi masih berbuat maksiat, masih berbuat keji, maka sholatnya tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali kebencian dan jauh darinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Demikianlah khutbah singkat yang sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khallafa min ba'dihim khalfun adu as-salata wa tabu asy-syahawati wa sawfa yalqawna ghayya. Nafa'ani Allah iyyakum bihadil kitabi aqulu qali hadza wastaghfirul azim li wa lakum wa lisanil muslimin wal muslimat min kulli dzambin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah syukran ala ma an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu kama amara wa alzam. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan rasul syahadata man amana bihi wa aslam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'adahu dahra wala azlam wa ala mahallahum yaumal syafaati wa akram wa sallama tasliman katsira amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa lazimus sholata ala khairi khalqi alaihi salatu wassalam faqad amarakumullahu bidzalika irsyadan lana wa ta'lima wa ijlalla liqadri nabiyyi wa ta'zima wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil awwah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wardallahu an ashabi Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa syairi sahabin nabi kajma'in wa nittabi'utan wa man yang bisa ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur juyusal muslimin wa asakiral muwahhidin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurul azim yadhkurukum wa sallallahu alaihi yazidkum wa sallallahu fadlilukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis sholata li dzikri.